anakku kerja untuk seminggu, ngerusakin sembarang-barang, ngeluh dasku. Tapi majikanmu nggak tahu so? Nggak tahu saya. Nggak. Kalau yang laki itu nggak apa-apa, lain kali hati-hati. Kalau yang cewek bilangnya begini. Bilang gimana? Kalau kamu ngerusak apa-apa lagi, katanya kamu pergilah. Terus? Untung ya udah dapat 2 tahun. Sekarang tinggal nambah buat beberapa tahun lagi ya. Kalau disuruh pulang ya udah bye-bye gitu kan. Alhamdulillahnya sih gak terlalu ini, nggak nangis kan. Cuma ya merasa bersalah. Pastilah. Ya iyalah baru kerja seminggu sudah rusak. Apalagi Iki apa misalnya? Lah boh. Hapin lah. Iki kan aku nggak mau WA sing sang iki kan yen aku mau ke extend ke iki apa iki? Mbak Sinyal aja dibully ya Mbak. Oh untuk pemberitahuan. Ngono. Nggak apa-apa, Jan. Ya wis ah. Terus? Apa ini ya? Nusa ngetimpan po, bapakmu meni meneng ae terus mbokmu. Bukan mau nih meneng ae, yang ngomong lain kali hati-hati, ini mahal. Iya. Mahal ini berapa? Terus Pira sih? Nah terusannya terusannya kayak gini. Dadak ditidoki, buka kayak gini, nutupnya kayak gini. Ya ngerti, ya ngerti sih. Tapi kan ya jenengannya dalam prakteknya gak sesuai. Iya. Dia omongi kayak kie ngomong hehehe. Teori kita paham. Praktek Kita ugal-ugalan. rusak nih. Ye. Seminggu kerja. Mana seminggu aku ya? Urung ono seminggu kerja wis ngrusakno timpan po. Nah, iya, parah banget ya yang ngapura. Enggak apa-apa, gak komplain sih, enggak apa-apa. Ya, Terus terusannya kan kebetulan gue pas ngerusak gue, aku lagi karasin sangto. Nah, terus terusannya juga anak masalah masak. Masak kan biasa nang majikan lawas kan apa ya? KPKP tertata, KPKP kayak apa ya? Terorganisasi. Iya. Oke, Aku terus? juga karena wis terbiasa kan, jadi bisa terus? masak lah. Aturan majikan lama, tapi kan kita ganti rumah ganti cara ya kan. Ganti betul. peraturan. Terus? Ingat ya Mbak ganti rumah ganti peraturan, jangan bilang, "Ya aku dulu di situ dulu." Jangan ya. ngomong dirimu sendiri maksudnya. Iya, aku ngomong awake dhewe aku rumangsa. Terus pakai minyak kencot, minyak kencot. Aku biasa tuh pakai minyaknya Sedikit terus. sedikit. Nah, di majikan yang ini nggak kepake, minyaknya harus banyak. Terus Nah, masalahnya tuh kalau pas diajarin sama nyonya, kan ada anak kecil juga. Anak kecilnya ternyata gini, majikan kita baik, pasti ada yang agak-agak Iya, memang. anak kecilnya nauzubillah. kan dibilangin nggak boleh dimanja. Iya. Emang nggak boleh dimanja. Tapi kadang-kadang bapaknya manjain terus. Tapi lucunya gini, bapaknya tuh manjain anaknya, tapi bilang jangan dimanja. Kita kan agak repot kadang-kadang. Itu anak nggak mau makan kalau nggak nonton Cocomelon. Dah. Repot juga ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Aku sendiri ya namanya kerja ya pasti begitu kan. Nggak ngeluh kok aku. Cuman curhat. Nah, sebenarnya apa ya? Ya tahu, paham, tapi kadang kita bingung juga anak nggak mau makan gimana. Betul. Gitu kan. Cari cara. Muntah terus muntah gitu. Blek lagi ya kan. Mbokmu tapi bapakmu baik. Kayaknya Dodonya baik, nyonya sama tuan itu baik semua. pasti ada yang kurang ya ternyata. Memang benar ya. Ada yang kurang. Iya. Kalau bapak baik, majikan baik, anak baik nggak ada uang. Iya, majikan kayak gitu ya. Indah foto profil guys. Curhat apa lagi ngeles ini? Ya curhat, saya lagi curhat. Dia sambil puisi ya. Puitis. Terus Kita kan agak puitis gimana gitu. Terus gitu ya. Sabar sabar. Terus Nah, terus ya itu masakanku nggak kepake di situ. Terus juga caranya tuh kan aku juga masih agak bingung ya. Ini kalau biasanya kalau di majikanku dulu itu kan ada cenglo ada sendiri nih ada sendiri. Aku sih nggak nerapin yang dulu ke yang sekarang. Tapi yang sekarang kan aku perlu ngelihat kerjaan. Sementara waktu dikasih tahu kerjaan itu anak ya kita datengin dong. Takut itu anak jatuh atau apa gitu kan. Ya otomatis kita nggak ngelihat sepenuhnya proses dia masak. Itu kadang kemarin kayak apa gimana ya kita tahu biasanya dulu nih kalau jauh-jauh ya gitu kan cuma di kayak iris-iris gitu kan kecil tipis-tipis gitu kan kalau di situ nggak gede-gede satu itu ya lap itu dicek bagi 2 udah masak enak berarti jadi enak jadi lebih enak jadi lebih ringkes cuma kan kita tetap masih perlu proses belajar lagi ya kan ternyata dia mau yang serba gitu digoreng semuanya suka yang goreng-goreng yang banyak minyak. Padahal dia sendiri bilang banyak minyak itu nggak sehat, tapi kenapa masaknya banyak minyak? Itu kadang-kadang aku mikir, oh ini ujian, oke. Ujian matematika mbak. Namanya kerja enak terus mah. Nggak mungkin.
nggak mungkin. Terus? Ingat gaji bro. Iya, ya lanjut. Ya udah gitu aja sih. Terus kayak aku kadang-kadang masih suka bingung ya. Pagi-pagi anaknya tuh kan diurus sendiri. Kalau aku ngurus kadang-kadang anaknya nggak mau atau apa gitu kan. Jadi kita bagi tugas. Si Inyonya lagi ngurus anak, kita ngerjain apa? Ya daripada kita mau ngejogrok berdiri doang nggak ngapa-ngapain, ada yang berangkat rapin dong. Dia selalu bilang kayak itu nanti antisin. Terus kita ngapain? Anaknya nggak mau sama gue, nggak mau terus kita ngapain? Lu bayar gue 5.300 bro. Dalam hati. Iya. Dalam hati doang. Cuma, Tapi nggak boleh kerja. Iya. Kan majikan udah bilang. Tapi kalau nggak dirapin dia ngedumel sama lakinya. Lah makanya kan bingung. Ngeceng dia buat apa? Serius kemarin udah. Ini kan aku kemarin kan ngomong sama dia toh. Kemarin dia bilang kan bangun jam 7 atau jam 8 atau jam 9. Terus aku bilang, kalau ngasih bangun itu tahu jam 7 apa jam 8 apa jam 9. Kalau kamu bilang jam 7 atau jam 8 nggak apa-apa, jam 9 nggak apa-apa. Terus ntar giliran dia jam 9 bangun, kamu ngedumel. Iya. Ngomong sama aku bangun jam berapa, aku bilang Dia gitu. nggak enakan sama orang. Dia ngerasa pengen memperlakukan semua orang itu secara baik. Dia emang baik orangnya. Tapi nggak ikhlas. Pas kita nggak ngelakuin kerjaan kita, dia tuh pasti ngedumel. Tapi wajar karena 5.300 nggak ada kerjaan. Makanya gue bilang waktu oke. Jadi kalaupun di nggak boleh kerjain tetap kerjain kan yo mau ye cowok mah datai kan yo mau ye cowok datai. Ya. Tapi dia kalau ngelarang tuh bukan cuma ngomong, kadang kita juga ikutan ditarik. Enggak nih, saya cowok. Oh cowok. Mau Tapi semalam abis aku ngerusakin Tinfanpo tuh, dia juga ngomong, aku ngejek kamu buat apa sih, buat bantu kita kan gitu kan. Aku ngejek kamu buat apa sih gitu kan. Katanya Sinsang tuh maunya ngejek 5.200. Aku suruh 5.300 nggak apa-apa, tapi kamu harusnya belajar gitu, lebih banyak. Belum seminggu, bro. Bro, belum seminggu bro. Makanya kan penyesuaian. Kemarin kan dia tak marahin toh. Kan aku mau belajar, aku mau ngeliat dia kerja gimana, kasih aku lihat satu kali. Kemarin malam atau pas hari apa aku ngopi malam sama Sinsang doang, berdua kita pacaran. Dan itu nidurin anaknya, kita ngopi berdua ngobrol-ngobrol. Sinsang curhat ke aku juga Curhat sama Sinsang. ngomong ke Sinsang kalau aku tuh Sinsang tuh bilangnya gini, jangan terlalu diambil hati omongannya Dede kan. Karena Dede tuh orangnya tuh hokap gitu, serba buru-buru, pengennya cepet-cepet gitu. Dia apalagi kancongan. tahu anaknya gitu kan, rewel. Ya gimana ya? Ya aku paham di situ, aku juga ngerti. Tapi masalahnya aku kalau nggak dikasih tahu dulu, aku mau pegang sesuai mauku juga. Iya nggak bisa dong. Salah. Nggak bisa karena kamu pembantu baru masuk dan Iya. kalau kamu megang juga salah. Iya, makanya Itu loh kita pembantu diajarin. kan repotnya di situ toh. Megang salah, nggak megang juga salah. Terus aku harus pegang apa dong? 5.300 bro. Dan yang mintakan 5.300 itu aku. Sekali megang jatuh. Jangan malu-maluin aku kamu. Terus semalam sih Dada juga ngomong gini, itu ada Cece yang dia yang kemarin itu yang pintar masak. Pintu rasa itu. Dia tuh ngomong itu nggak perlu nggak perlu semahal aku. Tapi dia harus pulang Indonesia. Ya semalam dia ngomong begitu. Dia nggak ngomong soal yang pulang Indonesia. Dia nggak paham karena Terus dia ada bilang peraturan. juga, dia mungkin juga nanya-nanya ke teman gaji sekarang berapa mungkin. Dia juga ada ngomong kayak gaji 4.730. Dia juga ada ngomong gitu. Tapi aku mau kok bayar kamu 5.000 yang ngomong gitu kan. Ya aku cuma hai dia udah mempak gitu ya kan. Tapi dia nggak berani ngomong sama aku. Kalau nggak kan tak labrak. Aku cuma bilang ini orang baik banget kemarin ya itu manusia aku tahu. Aku paham gitu kan ya. Makanya kemarin waktu dia bilang bangun jam 7, jam 8, jam 9 kan langsung tak protes. Emang begitu, tahu nggak? Aku sering kadang-kadang disuapin, dibukain makanan, disuapin sama dia. Kalau aku lagi ngurus anaknya kadang tanganku kotor. Baik, tapi agak Aku juga Dia baik gitu iya. Dia baik. tapi nggak jelas. Ya, Iya. kadang mau apa Baik sih? tapi nggak jelas. Apa sih mau? kenyang. Jadi makan hati. Nah, karena itu saya selalu bilang majikan di Hong Kong itu membunuh tanpa menyentuh. Dia tuh baik, tapi ya baik. Baik. Ya, Oh, dia sangat baik sekali kerjaan kita. Aku kan bilang, dia kan nanya, kamu kemarin di majikan lama tidur jam berapa? Aku bilang jam 10 padahal jam 1 aja. Ya, pinter, jangan ngomong kalau diberatin. Kalau diberatin lain kali kamu diberatin. Mati kita, bro. Iya, makanya kamu yang kayak gitu aja kekuat apalagi ini. Anda Ini cuma main hati mah. Iya, main hati. Ini cuma siap main hati aja. Majikan main hati ini. Alhamdulillah mental kemarin aku main hati, main tenaga, Tenaga. main semuanya. Jadi yang di sini enteng sih.
Terus lu marah lu lanjut. aku udah mati mbak, ya silakan 5.300 belum. Kadang-kadang aku buat nyenengin hati ya hitung 5.300 Kali 2.000. dikali 12 itu 1 tahun dapat sekian. Berapa? Sampai finish itu. Sebentar. Aku lagi masalah hitungan peruangan itu sini sebentar. Aku jelaskan padamu. Oke. 5.300 Kali 2.000 kali 2.000 2.000 kali 12 bulan kali 2 tahun. 254 juta, bro. Oh bro, di Indonesia nggak mungkin dapat bro. Kerja apa itu? Jadi sekali lagi gajinya dia adalah seperti ini, Mbak. Tapi sayang, masuk belum 1 minggu sudah merusakkan rice cooker. Piye bro, kabare bro? Buat informasi itu rice cooker udah rusak parah. Oh iya, tapi masalahnya yang paling memarahkan dirimu. Yes. Iya, sebenarnya sudah mau mati, tapi kamu yang membunuh. Iya. Itu bener-bener udah kayak mau. Aku juga pertama kali lihat ini masih dipakai. Yakin sudah dipakai. Karena gini loh, Ndok, majikan pertama kamu kaya raya. Yes. Aku Dan paham ini itu. majikan ini, Ya, aku paham itu. Nggak kaya. Dia simsang tuh curhat ke aku masalah keuangan. Hmm. Aku sampai bilang, ya dicurhatin begitu ya kita sebagai manusia, sebagai warga Indonesia yang Baik. budi luhur, Hah? baik, penuh perasaan gitu. Terus apa hubungannya? Rumangsaan, rukokna disir. Perasaan lembut gitu. Nah, itu kayak lagi ngobrol-ngobrol sama Simsang curhat gitu kan ya. Udah Simsang gitu kan ya. Aku makan apa aja oke kok, nggak usah terlalu mikirin makanan aku. Beliin Bung Simon itu oke buat makan siang, nggak perlu ke McDonald ya emang kemarin setiap kali sarapan gitu dibawa ke McDonald. Sombong sekali kamu. Lu enak banget gue aja. Pertama cuy. Dipikirin tidurnya nyaman gak, ini gak. Gak apa-apa gitu juga oke loh. Itu lebih bagus daripada sebelumnya aku gitu kan. Jadi aku merasa oke-oke aja dengan keadaan yang ada gitu. Kadang-kadang lucu juga. Sedang itu Dia tuh mikirnya aku kayak ya gitu. Hari kedua apa hari ketiga dia tuh ngomel kayak aku nggak ada kerjaan, nggak ngerjain apa-apa, nggak mau ngelap, nggak mau ngerapihin. Semua barang itu berantakan, yang namanya rumah kecil, ada anak kecil. Dia tuh Simsang sendiri tuh ngomong ke aku, Dada itu kayak udah ada, harusnya dibuang, tapi nggak boleh dibuang, katanya mau buat orang, kasih orang. Tapi nggak dikasih, numpuk di situ, numpuk, debunya nauzubillah. Terus juga lucunya gini, kita sebagai pembantu yang baik hati dan budiman, kita saudara-saudara, kita tuh kadang-kadang pengen kayak ngelap itu kan, beda-beda lap kan, lap ini, lap itu kan. Aku nanya lap di mana, tahu nggak itu lap apa? Itu lap buat kaki, aku pakai. Katanya pakai itu aja nggak apa-apa. Hari berikutnya dicariin lapnya kemana? Kan sama dia suruh abis ngelap buang. Kamu buang? Dia sendiri nyuruh ya, aku Kamu buang lah. Katanya nggak boleh dicuci, soalnya kan semuanya kotor banget. Jadi lapnya tuh berubah warna. Iya. Dia bertransformasi. Iya bro, warnanya bertransformasi bro. Tapi kan bisa dicuci. Aku juga mau nyuci. Dia bilang buang aja. Berapa kamar sih di rumah majikan kamu? Cuma ada 2 kamar. Kamu 1 kamar, mereka bertiga. Yes. Aku nanti mau tidurnya sama kakaknya itu. Oh anak iya, kalau dia pertamanya. libur. Enggak, Desember dia pulang. Oh, pulang dari sekolah. Iya. Nggak apa-apa lah, Mungkin liburan panjang, kan? mungkin liburan panjang. Aku juga udah pernah ketemu 1 kali. Sudah pernah ketemu sama kalian? Nah, ada kejadian lucu. Jadi dia tuh mungkin ngiranya aku anak baru, nggak bisa ini apa ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi serba harus diantar, serba harus ini. Simsangku kan sakit tulang, dia skoliosis, gini gitu kan. Jadi tuh aku nyari jalan sendiri pun bisa, cukup dikasih tahu alamat sini, ntar aku lihat kayak Di Google Translate. Yang penting aku bukan Google Translate, aku sejalan sendiri pun aku bisa. Jadi maksudnya aku dibiarin sendiri turun, yang penting aku tahu ini rumahku di sini, ntar aku ngapalin jalan sendiri. Tapi kalau pergi sama mereka, ada anak kecil, kita harus fokus dong. Takut itu anak jatuh, ditusuk, jeblok, apa kayak gitu kan. Jadi nggak ngelihat ke samping di mana ya, pokoknya tahu jalan, mereka jalan aku ngikut aja gitu kan. Pas aku keluar kan waktu itu temennya datang. Temennya rumahnya nggak terlalu jauh juga di situ, ya kejauhan tapi nggak jauh banget. Aku tuh disuruh bantuin bawa barang. Aku pergi sama temennya, jalan santai. Aku nggak perlu lihat orang gede kan, orang muda gede nggak perlu dilihat kan. Jadi aku sambil lihat kanan kiri. Pas udah nyampe apartemen temennya, udah naik ke atas, itu aku mau dianterin balik ke apartemenku. Tapi aku bilang enggak, aku udah apa jalannya. Aku bisa pulang sendiri. Nyampe rumah, kamu bisa pulang sendiri? Apa tadi dianterin? Enggak, aku sendiri. Langsung bilang gue,
terus kalau macam gitu dipuji-puji. Segitu doang. segitu hebohnya mereka bilang aku pinter ya. Ya udah biarin aku sendiri kan. Tapi sekarang sudah dibiarkan sendiri. Belum juga sih. Jadi masih nggak terlalu percaya. Tapi kadang-kadang kayak mereka percaya aku bisa, kadang-kadang enggak. Ya wajar. Wajar, kita orang pertama, baru, orang ya kan? baru. Terus juga area Qingyi itu area yang asing buat aku. Tadi aja aku mau naik. Aku kan tadi tujuan pertama mau ke toko nggak langsung ke sini kan. Taunya mereka aku ke sini. Jadi mereka cuma ngasih tahu bus yang ke sini. Aku nggak tahu dong yang ke toko awan yang mana. Sementara aku selama ini 2 tahun di Hong Kong cuma pakai MTR. Jadi aku tadi jalan ketemu orang, Mbak, aku anak wong ilang, tulungi dalan nih gue. Nggih. Ngasih tahu jalan MTR mana ya. Terus Ketemu duduk orang Mbak, nanya lagi, duduk. orang nanya lagi. Awak tunggu sebentar. Nah, abis itu ya udah ketemu MTR, terus aku pergi sendiri kan. Ini pulang itu 43B apa ya? 43B ya. Enggak roh. Terus tunggu nggih. Ya udah itu area yang asing buat aku gitu. Jadi kasih aku waktu lah, kasih Untuk aku belajar. lihat jalan. Gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh aku gampang nyantel. Tapi kalau aku fokus ke itu, jangan kesana kemari kayak kemarin dia pas masakin masakan buat anaknya. Itu kan aku sambil ngurusin anaknya juga ya, kita nggak lihat keseluruhannya. Terus juga dia tuh hoka loh, serba cepet kayak buru-buru, segalanya buru-buru. Yes, berarti intinya kan kamu masih baru belajar. Ya syukur alhamdulillah kamu baik. Yes, sukses Iya, selalu buat kamu. 2 tahun. Gajimu tadi sampai 254 juta, oke? Masukin rekening. 2 tahun itu masuk di rekening semua. Ya wes. Jadi semangat, tetap harus semangat. Oke?